Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher tentunya. Langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Datang dalam posisi ini, kalau sudah hidup hanya yang logo, namun ini kemungkinan baterainya habis. Saya coba hidupkan. Ini positif hang logo ya. Jadi hang logo bandel banget untuk Xiaomi Redmi Note 5 Pro Wired. Kita akan coba charger. Ini ada penampakan baterai ya, indikator baterai charger. Namun ini tidak bisa masuk ke menu, jadi hanya hang logo saja. Step pertama kita langsung saja untuk perbaiki handphone ini. Langkah pertama kita harus lakukan flashing ya. Jadi kita coba flashing dulu untuk deteksi apakah handphone ini dalam keadaan eMMC-nya sehat atau tidak. Kita akan coba flashing. Langsung kita bongkar, kita akan cek di manakah letak test point-nya. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Handphone ini masih segel, ini segelnya masih utuh, atas bawah masih tersegel. Kita copot ini pelindung soket baterai ya. Sebelumnya kita lepaskan dulu untuk fleksibel fingerprintnya. Ini letak test point atau EDL modenya. Jadi kita hubungkan kedua titik test point ini disertai tombol power, kejut saja. Seperti ini, kita kejut pakai tombol power dan kita hubungkan kedua test point. Kita akan coba koneksikan ke PC pakai USB. Di sini device manajernya sudah terdeteksi 9008. Kita akan buka UV Android Toolbox-nya. Jadi step pertama kita akan coba flashing menggunakan firmware Cina ya. Yang pasti firmware wired Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Oke, kita coba identify terlebih dahulu untuk memastikan apakah ini benar-benar Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Kita masukkan firehose-nya untuk mendeteksi apakah sudah terhubung dengan baik. Kita akan coba. Kita identify device terlebih dahulu dan kita bisa pastikan handphone ini serinya apa. Kita akan coba tunggu. Oke, kita ketahui ternyata ada user ID ya. Ini berarti Mi Cloud-nya masih tertanam, masih aktif. Untuk serinya Redmi Note 5 ini wired, Redmi Note 5 Pro. Kita backup file-file pentingnya terlebih dahulu untuk memastikan berjaga-jaga ya. Demi keamanan nantinya kita akan coba backup terlebih dahulu. Setelah semua dipastikan untuk file-file pentingnya aman, baru kita lanjut untuk proses flashing. Ini MIUI 11 untuk Androidnya, MIUI 11 Pie. Kita coba flashing menggunakan MIUI 11 Pie juga ya. Kita ikuti, kita akan coba flashing. Dan kita ketahui, mungkin teman-teman sudah hafal ya, untuk flash error seperti ini bisa kita pastikan berarti hardware-nya atau mesinnya bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan coba cek bagian penyimpanan internal atau IC eMMC. Sering disebut seperti itu. Kita akan coba cek IC eMMC-nya menggunakan apa. Jadi saya akan coba percepat untuk pembongkaran mesinnya. Kita akan fokus di bagian IC eMMC atau penyimpanan internalnya. Semoga saja masih ada jalan ya. Jadi teman-teman kalau dapati Xiaomi atau handphone Qualcomm yang lain dengan proses identify berjalan namun proses flashingnya gagal, kemungkinan besar permasalahan berada di bagian eMMC atau penyimpanan internalnya. Oke, kali ini penyimpanan internalnya kita akan coba cek dia menggunakan IC apa.
kita dapati IC-nya ini SK Hynix ya, serinya di belakang tadi itu. Untuk SK Hynix ini kita akan coba copot. Jadi kita akan fokus ke IC eMMC-nya. Kita tutupi dulu di bagian CPU menggunakan pelindung ya, agar jangan terlalu overheat atau kepanasan CPU-nya. Untuk proses pengangkatan seperti biasa, settingan blower mungkin teman-teman sudah punya filter sendiri. Saya sendiri menggunakan Quick 850 analog, Quick KW ini, tapi masih TOP BGT. Saya gunakan angin di 3 dan heater di 4. Kita akan coba angkat ya. Jadi perlahan saja, jangan sampai terlalu kepanasan. Oke, sudah terangkat. Ini beda dengan eMMC yang lain dengan kode atau BGA254. Kita ratakan dulu untuk bekas timahnya ya di PCB. Selanjutnya kita akan coba cetak ulang. Jadi setelah kita angkat, kita akan cetak ulang eMMC-nya. Untuk BGA254 ini, jadi kita pastikan untuk proses pencetakannya kakinya rata ya. Karena kita akan coba cek pakai eMMC toolbox dari UV. Kita akan pastikan apakah memang benar eMMC-nya bermasalah atau tidak. Oke, sudah dalam proses finishing. Untuk pencetakannya, kita bersihkan plat BGA-nya. Setelah ini kita akan coba cek apakah sudah berhasil pencetakan BGA254 untuk IC eMMC SK Hynix bawaan dari Redmi Note 5 Pro ya. Ini 4/64, jadi MCP atau internal dan RAM jadi satu. Untuk SK Hynix ini 4/64. Setelah dirasa sudah rata, kita akan coba cek pakai eMMC toolbox setelah ini. Oke, sudah rata, siap. Kita akan coba cek. Kita akan masuk ke adapter mode. Ini kita pastikan dulu untuk BGA-nya 254, jangan sampai salah. Kita akan coba cek eMMC-nya apakah masih sehat atau tidak. Kita akan cek. Kita buka UV eMMC toolbox-nya, kita identify eMMC-nya terlebih dahulu ya. VCC-nya error, ini kita balik saja karena adapter mode memang seringnya seperti itu. Kita coba identify ulang, masih error, namun bukan short ya. Saya coba tekan. Oke, terhubung dan kita ketahui penyakitnya di sini ini urgent 90%, berarti bisa dipastikan memang IC eMMC-nya bermasalah. Ini sudah kesehatannya parah ya. Kesehatannya sudah parah. Kita akan coba erase ya. Kita akan coba erase. Jadi semuanya kita hapus dulu. Setelah kita coba erase, kita akan nantes apakah ada alamat yang bermasalah. Seharusnya hijau semua.
Kita dapati ada merah-merah, ini rapot merah. Kita nantes ternyata ada masalah. Kita factory reset atau factory erase eMMC nya. Kita identify ulang lagi. Oke, masih urgent. Di sini kita akan coba untuk partisi ya. Ini kita klik semuanya. Kita klik semuanya, kita huruf partisinya. Jadi kita akan coba partisi ulang. Yang tadinya belum kita partisi, sekarang partisinya sudah masuk. Kita identify ulang. Ada keterangan kuning yang tadinya hijau. Di sini device partisi complete. Jadi sudah kita partisi ya. Kita akan coba nantes langsung saja. Yang tadinya error atau ada rapot merah, kali ini seharusnya sudah berhasil. Ini sudah jadi hijau semua. Dan kita coba health and report. Yang sebelumnya urgent, ini sudah sehat kembali. Namun sebagai catatan, karena memang untuk repartisi ini tidak ini device partition yang komplit ini, untuk partisi itu tidak awet ya. Seharusnya ini diganti. Namun karena BGA254 itu belum ada cara selain ganti satu set, satu eMMC dan satu CPU benar-benar fresh atau baru. Jadi untuk saat ini belum ada cara selain kita repartisi ulang. Ini sudah siap kita pasang ya setelah kita repartisi. Sebagai catatan juga, untuk repartisi ini hanya bisa kita lakukan dari IC eMMC selain dari Samsung. Jadi kalau dapat SK Hynix, Toshiba atau yang lain selain dari Samsung masih bisa kita repartisi ulang. Seperti itu. Oke, kita akan coba pasang eMMC original yang sudah kita repartisi ulang dari SK Hynix. Semoga saja proses pemasangannya berhasil. Setelah ini kita akan coba flashing ulang tentunya. Oke, sudah terpasang. Semoga saja tidak ada masalah. Untuk settingan blower pemasangan tidak saya rubah ya. Kita akan coba dinginkan dan setelah ini kita rakit ulang. Kita akan coba flashing setelah ini. Oke, kita koneksikan ke PC tanpa EDL mode karena ini jelas benar-benar kosong ya, jadi tidak ada program. 9008 terdeteksi. Sebelumnya kita flashing ini error, kali ini kita akan coba flashing lagi apakah sudah berhasil. Kita flashing pakai versi MIUI 11 dan Android versi 9. Saya akan coba percepat untuk proses flashingnya. Kita akan coba tunggu hingga handphone sudah bisa masuk menu atau belum. Proses flashing selesai. Kita fokus ke handphonenya setelah ini. Saya sempat panik di sini, ternyata handphonenya belum bisa masuk ke menu ya, masih hang logo saja. Karena tadi belum kita restore, untuk file-file pentingnya belum kita kembalikan.
Jadi kita wajib untuk proses pengembalian. Kita tahan dulu karena baterainya juga lumayan kosong ini. Few moments later. Oke, fix masih stuck di logo. Kita akan masuk ke proses flashing lagi ya. Sebelumnya kita segel dulu, berarti sudah bisa kita pastikan eMMC nya masih bisa hidup ya, masih bisa kita flashing namun belum sempurna. Kali ini kita wajib untuk pengembalian file-file penting. Sebelumnya kita akan segel terlebih dahulu. Kita rakit ulang sekalian ya, jadi bisa kita pastikan eMMC nya sudah berhasil kita pasang kembali. Kali ini kita akan coba rakit ulang. Kita pastikan dulu untuk flashing agar handphone ini masuk ke menu, pastinya seperti itu karena sebelumnya masih hang logo tadi. Oke, karena ini masih hang logo, jadi kita diwajibkan untuk masuk ke EDL mode dengan cara seperti tadi ya. Kita tekan power disertai test point ya. Kita tekan power disertai test point, kita hubungkan di ini ya titiknya seperti itu. Siap kita flashing. Karena tadi saya dapati ada micloud, jadi saya akan coba downgrade ke MIUI 10 dengan versi Android 8. Karena sebelumnya dia menggunakan MIUI 11 dan versi Android 9 terhubung micloud. Jadi saya akan coba downgrade dulu agar micloudnya clean ya. Karena kita punya PR untuk penghapusan micloud. Kecuali kalau tidak ada micloudnya pun seharusnya ini kita restore, handphone sudah hidup kembali. Jadi saya coba downgrade saja sebelum nanti ada 2 kali pengerjaan ya, seperti itu. Lebih baik kita downgrade dulu. Handphone sudah masuk ke Mi. Kali ini apakah masih hang logo? Saya rasa tetap masih hang logo ya, karena belum saya restore ulang tadi untuk file-file pentingnya. Tidak sekalian saya restore ulang, saya lupa. Saya juga sempat panik tadi, sepertinya memang belum saya coba restore ulang untuk file-file penting. Setelah ini kita akan coba restore ya pastinya untuk file-file penting yang sebelumnya kita backup. Masuk ke EDL mode lagi, kita akan restore ulang untuk file pentingnya. Ini agak sedikit ribet karena memang ada micloudnya, jadi teman-teman mohon bersabar ya. Untuk versi Wired kena micloud ya seperti ini penanganannya. Jadi semoga untuk ke depan teman-teman lebih berhati-hati kalau dapati micloud atau user ID, kita bersihkan dulu. Siap kita restore. Seharusnya nanti kalau handphone ini sudah hidup ya ada micloudnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapati identifi dapat user ID, bisa dipastikan di handphone Xiaomi, berarti micloud tersebut aktif ya, tertaut di handphonenya. Oke, sudah sedikit lega saya. Di sini ada titik Android berjalan, berarti bisa dipastikan handphone sudah masuk ke menu tentunya untuk MIUI 10 versi Android 8. Saya flash pakai MIUI 10 Cina ya. Dan benar yang sudah saya katakan, sebelumnya ada user ID atau micloudnya. Jadi di sini saya akan coba untuk bobol micloudnya. Saya gunakan UMT dongle untuk proses pembobolan micloud. Karena untuk UMT dongle ini clean ya micloudnya ya.
Masuk ke EDL lagi. Seperti tadi agak sedikit ribet karena PR-nya memang ada mic-load-nya juga. Jadi sekalian kita bersihkan mic-load, kita repartisi ulang eMMC-nya. Oke, EDL mode sudah tertaut di device manager. Kali ini kita gunakan UMT dongle, tidak pakai UV dongle lagi, kita pakai UMT dongle. Masuk ke Xiaomi spesial, kita reset Mi akun. Jadi kita pastikan dulu untuk mic-load-nya clean ya. Kita klik yes, kita tunggu hingga UMT dongle-nya ini melakukan tugasnya hingga selesai. Proses clean mic-load sudah selesai. Saya akan coba tutup dulu untuk UMT dongle-nya. Kita fokus ke handphonenya. Seharusnya ini sudah masuk ke menu dan mic-load-nya sudah clean. Kita tunggu hingga handphone ini masuk ke menu. Sebagai catatan, saya masih menggunakan MIUI 10 versi Cina karena seperti tadi ya yang sudah saya katakan, ini mic-load-nya tertaut. Agak ribet kalau mic-load-nya tertaut, jadi kita harus beresi dulu untuk mic-load-nya. Sudah masuk ke menu, kita pastikan untuk emailnya apakah masih aman. Oke, masih aman. Kita masuk ke pengaturan. Untuk spesifikasi ya, ini Xiaomi Redmi Note 5 Pro 4/64 untuk internalnya. Setelah ini kita akan coba cek di bagian jaringan ya. Saya akan coba masukkan kartu SIM yang aktif. Semoga saja untuk sinyal dan paket datanya tidak ada masalah. Saya gunakan kartu Tri yang aktif. Semoga saja sinyal dan paket datanya masuk. Oke, alhamdulillah untuk 4G SIM kedua ini sudah nongol ya. SIM 1 juga sudah muncul. Saya akan coba panggil layanan operatornya. Kita akan coba cek layanan operator dan durasinya sudah masuk. Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah di bagian jaringan. Email juga aman. Untuk mic-load-nya juga tidak ada masalah ya. Ini mic-load-nya sudah bisa dipakai kembali. Jadi PR-nya kita wajib jadikan global ya. Untuk handphonenya ini sebetulnya sudah bisa kita pakai, namun karena masih firmware Cina, jadi ya kita wajib untuk versi global lagi, seperti itu. Kita langsung masuk ke versi globalnya. Kita gunakan untuk versi MIUI 10. Oke, kita flashing. Setelah ini kita gunakan MIUI 10 8.1 global. Kita downgrade ya. Yang tadinya MIUI 11 dan Android Pie, kita gunakan MIUI 10 dan Android 8. Oke, proses flashing sudah selesai, sudah saya percepat. Semoga tidak ada masalah. Saya akan bantu pakai charger ya untuk masuk ke menu karena agak terlalu lama. MIUI 10 sudah masuk. Ini pilih bahasa dan lokasi sudah siap. 4G juga sudah masuk ya, jadi tidak ada masalah. Kita hubungkan ke jaringan untuk WiFi nya. Apakah mic-load-nya tertaut lagi atau tidak, kita akan coba cek. Untuk FRP nya seharusnya tidak ada masalah. Gmail Protect nya tidak ada karena sudah kita kosongkan semuanya. Untuk mic-load-nya juga sudah kita libas pakai UMT dongle tadi. Masuk ke akun Mi Anda, otomatis ini jelas mic-load-nya clean ya. Sudah bisa kita pakai kembali untuk mic-load-nya. Untuk kesimpulan, jadi teman-teman sudah bisa garis bawah ya.
eMMC yang bisa kita repartisi adalah eMMC yang selain dari brand atau keluaran Samsung, SK Hynix atau Toshiba atau yang lain, Micron atau yang lain, tentunya bukan dari Samsung, bisa kita repartisi. Oke, modelnya Redmi Note 5 Pro untuk internalnya 64 ya, RAM-nya 4 GB. Sudah kita cek juga tadi, tidak ada masalah. Untuk Mi Cloud-nya juga aman, masuk ke akun Mi Anda, sudah bisa kita gunakan Mi Cloud-nya lagi. Saya akan coba pastikan untuk terhubung ke kartu Tri kembali atau tidak. Ini emailnya aman. Cek layanan operator juga terhubung. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Ini durasinya juga sudah masuk. Masih banyak jalan menuju nota pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.